Saat lagi keliling kota, kamu terus-terusan pakai GPS, menjepret foto sampai ribuan kali, dan video callan dengan temanmu tiap 10 menit. Tahu-tahu, baterai ponselmu tinggal 12%. Padahal, kamu harus masih live streaming pesta kembang api, booking kamar hotel yang mau kamu singgahi, dan nyari rute menuju ke lokasi. Berarti, kamu perlu nyari cara buat menghemat baterai ponsel. Akhirnya, kamu menutup aplikasimu satu persatu. Dada aplikasi Messenger, dan pengedit foto. All shopnya libur dulu deh. Oke, sip, semua aplikasimu sudah tertutup. Tapi kok baterainya malah tinggal 7%? Karena pengen memanfaatkan sisa bateraimu dengan baik, kamu menanyakan solusinya ke Mbah Google. Dan ternyata, menutup aplikasi di background malah lebih menguras baterai daripada cuma membiarkannya. Saat kamu menutup aplikasi, ponsel akan menghabiskan baterainya untuk menutup dan membersihkan aplikasi tersebut dari RAM. Kalau kamu membukanya lagi, konsumsi bateraimu malah akan bertambah. Tapi, kalau kamu cuma membiarkannya dengan beralih ke aplikasi lain, aplikasi pertamamu itu akan tersimpan di RAM, menetap di situ dalam keadaan siap dibuka lagi dalam kondisi yang sama. Responnya nggak akan menghabiskan baterai, waktu, dan datamu. Ponsel punya mekanisme manajemen memorinya sendiri, sehingga bisa menutup aplikasi yang sudah lama nggak kamu pakai, atau menghentikan aplikasi yang boros daya. Sistem ini akan berfungsi secara efektif kalau ponselmu bisa menentukan sendiri aplikasi mana saja yang perlu tetap aktif di background. Waduh, dengan baterai segitu, ponselmu pasti akan segera mati. Buruan, cari hotel di dekat situ aja. Ada juga yang nyaranin, sebaiknya biarkan baterai ponsel sampai kosong melompong baru boleh dicas. Tapi menurut internet, itu cuma mitos. Baterai ponsel keluaran 10 tahun lalu memang lebih awet kalau dicas setelah habis. Tapi baterai lithium ion pada ponsel model baru sebaiknya dicas pada daya 30-80%. Kalau presentasenya lebih rendah, kamu cuma akan memperparah siklus pengisian mubazir. Siap-siap aja ya buat gonta-ganti baterai tiap 6 bulan sekali. Oke, ponselmu perlu segera dicas tuh, biar kamu bisa nonton kembang api sambil live streaming. Oh iya, kan ada pengisian cepat, kamu pun segera melepas casing ponselmu. Kebanyakan casing terbuat dari bahan yang bisa menahan panas, sedangkan baterai lithium ion berfungsi efektif saat suhunya dingin. Sip, suhu yang terlalu panas membuatnya lelet dan gampang rusak. Jadi, makin panas suhunya, makin lelet proses pengisiannya. Kamar hotelmu dilengkapi dengan tempat pengisian baterai nirkabel, tapi nggak kamu pakai karena energi lebih cepat berpindah melalui kabel fisik. Selain itu, energi yang menyebar di charging pad dan sandarannya bikin ponselmu makin panas. Port USB di komputer nggak akan merusak gadget karena tegangan listriknya lebih kecil, tapi prosesnya akan molor sampai 2 kali, dan akhirnya kamu tetap memilih stop kontak dinding. Tapi posisinya terlalu tinggi, dan ponselmu malah menggantung saat dicas. Bahaya, kamu perlu melilit kabelnya, lalu memasukkan ponselnya di lilitan kabel. Pastiin posisinya seimbang biar ponselmu nggak jatuh. Baru juga terisi 5%, kamu sudah memakainya untuk baca-baca berita, meski nggak membahayakan ponsel. Hal ini akan memperlambat proses pengisian daya. Sebaiknya aktifkan mode pesawat agar bateraimu cepat terisi. Saat mode pesawatnya aktif, semua sinyal radio seperti data seluler, GPS, Bluetooth, dan juga suara akan ikut mati. Trik ini akan sangat membantu terutama saat sinyalnya jelek. iPhone-mu sudah terisi sampai 80%. Kebanyakan iPhone dilengkapi dengan fungsi pengisian baterai yang dioptimalkan secara otomatis. Fungsi ini bisa mengingat pengisian baterai yang biasa kamu lakukan, dan prosesnya ini akan melambat setelah baterai terisi 80% saat kamu tidur atau dalam kondisi lain. Selagi ponselmu terhubung ke sumber listrik, kamu juga bisa mengupdate OS-nya. Versi OS terbaru selalu punya perbaikan dan solusi dari masalah sebelumnya, termasuk masalah pengisian baterai. Dan OS terbaru juga lebih efektif dikombinasikan dengan teknologi terkini. Misalnya saja, fitur pengisian baterai cepat pada Android. Beres, saatnya nonton kembang api. Dalam perjalanan ke lokasi, kamu melihat toko yang menjual pengisi baterai cepat. Kamu memang selalu skeptis dengan alat ini, tapi si penjaga toko mulai meyakinkanmu. Selain aman digunakan, pengisian baterai ini bisa mengecas sampai 60% cuma dalam rentang waktu 10 menit sampai 30 menit. Setelah itu, kecepatannya kembali normal, agar arus listrik yang masuk gak kebanyakan. Tersedia juga pengecas baru yang bisa kamu pilih. Pengecas yang berkualitas, punya mekanisme keamanan bawaan seperti pengecas asli yang gak akan merusak ponsel. Kalau ponselmu bisa dicas dengan 12 watt, pengecas 10 watt akan mempercepat proses pengisian baterai, dan kebanyakan pengecas ponsel berfungsi pada daya 5 watt. Kabel yang bagus juga bisa ngaruh loh. Di dalam pengecas ada 4 utas kabel, 2 diantaranya untuk transfer data, dan 2 lainnya untuk mengisi baterai. Utas ini juga bisa mengatur batas kecepatan pengisian baterai. Lalu, si penjaga toko bilang, kalau mau ponselmu terisi cepat, kamu juga bisa mengganti kabel standar dengan yang berkualitas. Kamu terlalu fokus mendengarkan penjelasannya sampai nggak sengaja menumpahkan soda ke pengecas lamamu. Harus diganti tuh. Tetes air ataupun sedikit keringat saja bisa memperlambat prosesnya atau malah merusaknya. Penjaga toko itu juga memeriksa lightning portmu. Kalau ada tumpukan debu dan serat, pengecasmu nggak akan bisa ngisi baterai secara kilat. Lalu, dia membersihkan semua kotoran yang menumpuk dengan tusuk gigi. Kamu pun bisa melakukannya sendiri di rumah. Dia juga memberimu manual tentang cara menghemat baterai, dan kamu membacanya sambil jalan. Jadi, terlebih dulu kamu perlu mengganti wallpaper. Umumnya, ponsel model baru memiliki display OLED. Saat kamu memasang wallpaper gelap, ponselmu nggak akan boros daya, karena ponsel nggak perlu lagi menerangi piksel hitam. Jadi, kalau area layarnya semakin gelap, bateraimu juga makin awet.
Kemudian, kamu perlu mengaktifkan Dark Mode. Mode ini sangat menghemat baterai. Buka Settings, Display, and Brightness. Lalu pilih opsi Dark. Aktifkan secara otomatis saat mataharinya terbenam atau terbit setiap hari. Di Android, buka Display, Advanced, lalu cari Device Name di bawah daftar fitur. Kalau sudah, aktifkan pengaturan Dark. Kamu bisa menonaktifkan mode kecerahan otomatis di Settings, Accessibility, Display, dan Text Size. Mode ini sebenarnya menguras baterai karena bisa mengumpulkan dan menganalisis data terkait kondisi sekitar agar bisa menentukan tingkat cahaya yang tepat. Di Android, kamu bisa buka Settings, Display, kemudian pilih Disable Auto Brightness atau Adaptive Brightness. Dengan begini, kamu bisa mengatur kecerahan layar secara manual sesuai kebutuhanmu. Atur juga waktu kunci otomatis hingga minimum. Kalau layarmu segera mati saat nggak dipakai, konsumsi energinya juga lebih sedikit. Untuk mengaturnya, buka Settings, Display and Brightness, Auto, Lock. Di Android, buka menu Settings, Screen atau Display. Di sini, kamu bisa memilih periode waktu yang tepat di bawah Timeout atau Screen Timeout. Langkahnya bisa diikuti kan? Udah mau malam aja nih, tapi mataharinya masih kelihatan. Wah, bagus dong. Apalagi kalau baterai ponselmu nggak tahan dengan suhu ekstrim. Jadi, sebaiknya jangan taruh ponsel di kursi mobil yang terkena sinar matahari langsung. Taruh ponselmu kalau suhunya di atas 35 derajat Celcius. Begitupun saat suhunya dingin. Bateraimu akan ngedrop, meskipun kondisinya kembali normal setelah suhunya hangat. Hal ini nggak bisa berdampak buruk buat ponselmu. Ping, ada email promo masuk tuh. Biar kamu nggak bolak-balik ke check-in ponsel. Sebaiknya atur notifikasi emailmu tiap 30 menit, 1 jam, atau periksa aja secara manual kalau email yang masuk nggak begitu penting. Kamu bisa mengatur intervalnya di Settings, Account and Passwords, di bawah Fetch New Data. Semakin lama intervalnya, akan semakin banyak energi yang bisa kamu pangkas. Di Android, masuk ke menu Settings, lalu pilih Email. Di bagian Common Settings, tekan menu Settings, pilih Account untuk menyesuaikan settings, kemudian tekan Sync Settings, Sync Schedule, Set Sync Schedule, dan pilih interval yang kamu butuhkan. Bateraimu masih cukup buat nyari lokasi pesta kembang api tadi. Dan ternyata lokasi persisnya ada di atas bukit. Wow, bagus banget. Sip, saatnya matiin layanan lokasimu dan mulai live streaming. Viewermu pasti udah nungguin. Ayo ngaku, berapa banyak pisau cukur yang kamu buang karena teroksidasi dan berkarat? Dan berapa banyak tisu toilet yang kamu hamburkan karena nggak tahu cara hematnya? Untungnya, kamu bisa mengubah itu kalau mengikuti beberapa tips mudah ini. Ceritanya nih, kamu baru pulang belanja. Kantong belanja kamu penuh produk segar dan bahan yang harus disimpan di kulkas. Kalau kamu tipe A, mungkin kamu masukin aja semuanya ke kulkas kosong itu tanpa menatanya. Tapi kalau kamu tipe B, mungkin kamu bakal berhenti sebentar buat mikirin situasinya dulu dan nyoba nyari tahu cara terbaik buat nyimpan makanan kamu. Mau tipe A atau tipe B, aku yakin kamu salah nyimpan barang penting sehari-hari ini. Misalnya aja telur. Biasanya kita beli telur dengan kotaknya kan? Lalu kita pindahin telur itu satu persatu ke wadah telur di pintu kulkas. Tapi kamu pernah bertanya-tanya nggak kalau itu mungkin bukan tempat terbaik buat nyimpan telur? Ternyata emang bukan. Pintu kulkas adalah bagian terhangat dari kulkas soalnya sering dibuka tutup. Hal itu bikin kualitas telur jadi menurun. Menurut ahli keamanan makanan, ada yang namanya urutan benar untuk menyimpan makanan di kulkas. Kulkas berperan besar buat bikin makanan tetap aman. Aturan pertama buat bikin makanan tetap segar adalah selalu cek suhu di tempat kamu nyimpan makanan itu. Suhu di dalam lemari dapur seharusnya sekitar 10 derajat sampai 21 derajat Celcius. Nah, kalau kulkas harus sekitar 3 derajat Celcius. Sementara freezer nggak boleh lebih dari minus 18 derajat Celcius. Simpan makanan berdasarkan suhu masaknya. Dari suhu terendah di rak atas sampai suhu masak tertinggi di rak bawah. Simpan makanan siap makan yang nggak perlu dimasak di rak pertama. Terus, isi rak lainnya berdasarkan suhu masak tadi. Kalau gitu, berarti telur seharusnya ditaruh di rak ketiga atau keempat karena dimasak antara 63 derajat sampai 68 derajat Celcius. Kalau roti gimana? Sebagai pemakan karbohidrat, kamu pasti pernah ngebuang banyak roti kan? Itu karena roti dikenal cepat banget kedaluarsa dan jamur yang selalu muncul dari udara tipis maksa kita buat ngebuang roti yang enak itu. Ini kabar baiknya, ada cara buat bikin roti nggak jamuran selama berminggu-minggu dan bahkan berbulan-bulan. Sebaliknya, dari telur dan susu, roti jangan dimasukin langsung ke kulkas. Mendingan, pisahkan irisan roti dan masukkan ke kantong plastik dulu. Sekarang, tutup plastik itu dan keluarkan semua udara di dalamnya. Pastikan nggak ada udara di plastik itu ya. Nah, dengan kayak gini, roti aman disimpan. Sekarang, masukin kantong plastik kedap udara itu ke freezer. Selesai deh, roti kamu bisa tahan 3 bulan. Kalau acar dan bumbu lain di stoples gimana? Kalau mau awet, simpan wadahnya terbalik biar nggak jamuran. Iya, boleh kok nyimpan wadahnya di pintu kulkas. Nggak masalah. Sebelum kita tinggalkan dapur, coba ini deh. Waktu kamu beli wajan anti lengket baru, bumbui sebelum benar-benar dipakai masak. Pertama, kamu butuh minyak. Gosokkan pinggiran wajan kamu dan taruh di kompor selama 60 detik. Biarkan panasnya meresap, lalu angkat dari kompor dan dinginkan. Lap minyak yang tersisa, dan selesai. Dengan gini, minyak akan mengisi celah kecil atau pori-pori kecil di wajan dan bikin permukaannya halus sampai merata. Sekarang, kamu bisa masak pakai api besar tanpa merusak wajan. Sekarang kita pindah ke kamar mandi yuk. Tisu toilet adalah salah satu barang yang paling banyak terbuang. Kita sadar sih, tapi kita nggak bisa mengubahnya. Selain perdebatan tentang cara meletakkan tisu toilet, ada kebiasaan wajib yang sering kita abaikan. Kalau kamu nggak tahu soal perdebatan ini, nih aku kasih tahu. Perdebatan tisu toilet ini udah ada dari dulu. Yang benar yang mana sih? Menggantung roll dengan ujung menjuntai dari atas atau dengan ujung bergantung di dekat dinding? Banyak orang udah tahu jawabannya sih, tapi tabuh dulu drumnya.
Kamu benar kalau kamu nebak dengan ujung menjuntai dari atas. Alasannya sederhana, kita jadi gampang ngambil ujung tisu jika ujungnya menjuntai dari atas. Posisi ini juga meminimalisasi risiko berpindahnya kuman dari dinding ke buku tangan kita. Tapi perdebatan tisu toilet nggak berakhir di sini. Kamu tahu nggak, buat mengurangi sampah tisu toilet, kamu harus meremas gulungannya sebelum menaruhnya di gantungan? Maksudnya, letakkan tisu toilet secara horizontal, lalu tekan sama tangan sampai bagian tengahnya berbentuk oval, hampir gepeng. Iya, kamu harus bikin tisu toiletnya gepeng. Serius, ini dimulai dulu banget. Tujuannya adalah bikin tisu lebih sulit berputar. Waktu kamu gantung dalam bentuk bulat, tisunya jadi gampang berputar. Kita jadi keasikan narik tisunya sampai akhirnya berlebihan. Bergantung sama kekuatan kita pas narik tisu, kita bakal dapat 2 atau 3 kali jumlah tisu dari yang kita butuhkan sebenarnya. Bener sih, kita bisa aja ngebalikin tisu itu ke gulungannya, tapi kebanyakan orang nggak melakukan itu, dan akhirnya jadi buang-buang tisu. Kamu ngerti kan sekarang? Tisu bentuk oval punya putaran yang lebih terkendali, jadi sampah tisunya berkurang. Selanjutnya, ada pisau cukur. Kalau kamu terus-terusan beli pisau cukur karena yang kamu beli 5 hari lalu udah berkarat akibat kelembapan kamar mandi, mungkin kamu harus simak ini. Pisau cukur punya masa pakai yang lama kok. Benda ini bisa dan seharusnya lebih awet di lemari kamar mandi, tapi kita harus tahu cara menyimpannya. Kamu nggak perlu jadi ahli buat tahu kalau lingkungan hangat dan lembab nggak cocok sama besi pisau cukur. Keringkan dulu pisau cukur setelah dipakai, terutama kalau kamu pakai di pancuran. Lalu simpan di tempat dingin dan kering. Mungkin lebih baik lagi di luar kamar mandi. Pisau cukur bakal lebih awet. Memakai siletnya yang berkarat nggak bagus buat kulit karena menyebabkan infeksi bakteri atau jamur. Jadi, jangan letakkan siletnya menghadap ke bawah di genangan air pancuran. Ingat itu ya. Setelah mandi yang menyegarkan, sebagian orang mungkin kembali ke kamar tidur. Kalau udah mendekati waktu tidur, mereka bahkan memutuskan nyalain lilin estetik dengan aroma white musk dan vanila hangat yang menenangkan. Tapi kalau lilin kamu cepat habis, coba trik ini biar lebih awet. Kamu bisa potong sumbu lilinnya beberapa kali. Jauhkan juga dari air dan kelembapan ya. Dijamin deh, wax lilin kamu bakal keras dan terbakar pelan dalam waktu yang lebih lama. Satu lagi tips buat lilin nih, jangan buang wadahnya kalau lilinnya udah habis. Kalau kamu berhasil sampai ke bagian bawah lilin, selamat, rebus air, cuci wadahnya dengan sabun cuci dan air hangat, bersihkan wax yang tersisa dan pakai lagi wadahnya. Kamu bisa menanam kaktus, menyimpan peralatan seni, atau memakainya sesuka kamu. Itu dia. Sedikit perubahan kebiasaan bisa berdampak besar dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa ditonton ya. Tips mana yang mau kamu coba? Beritahu kami di kolom komentar. Aku mau bikin lilin dari tisu toilet aja. Kita lihat hasilnya nanti. Lihat ini, lubang tambahan di bagian atas wastafel punya fungsi tersembunyi. Pertama, kalau ada yang lupa menutup keran, airnya nggak akan luber, sehingga kamar mandi nggak banjir. Kedua, berkat lubang itu, air lebih cepat masuk saluran pembuangan karena lubang itu bikin jalur udara yang membantu air mengalir. 2 lubang di sisi sepatu Converse bukan cuma agar sepatu kamu nggak bau. Sepatu yang berpori emang penting buat atlet. Selain itu, atlet mengikat tali sepatu lewat lubang itu supaya sepatunya lebih kencang. Donat punya lubang di tengah yang dibuat bukan untuk membentuk huruf O. Lubang itu juga dirancang bukan supaya lebih gampang dipegang. Sebenarnya, donat berlubang agar adonannya matang merata saat dipanggang berbarengan. Baby carrot emang mungil dan nggak kayak wortel biasa yang basah. Sebenarnya, baby carrot bukan jenis wortel istimewa. Wortel ini dibuat dari wortel biasa dengan mengupas kulit dan lapisan luarnya, lalu memolesnya biar kelihatan cantik. Masalahnya, baby carrot nggak bisa menahan kelembapan. Wortel biasa menahan air di dalamnya karena lapisan yang menguncinya. Begitu lapisan itu dibuang, baby carrot gampang kering, sehingga biasanya dijual dalam kemasan berisi air. Biasanya ada boneka Beanie Babies di toko mainan. Boneka ini punya detail yang lebih khas selain mata besarnya, yaitu label bertuliskan TY. TY adalah perusahaan yang nggak begitu terkenal. Beanie Babies muncul tahun 1993 dan langsung jadi populer. TY adalah nama perusahaannya, tapi bukan singkatan. Sebenarnya, TY adalah nama pendiri perusahaannya, H. Ty Warner. Kebanyakan resleting logam punya kunci di dalamnya, supaya kamu nggak malu karena resleting melorot. Ups, jangan sampai. Tekan kepala resletingnya ke bawah agar terkunci otomatis. Kamu terselamatkan berkat lekukan kecil di bawah kepala resleting itu. Hampir semua toilet umum punya celah besar di antara lantai dan pintunya. Kenapa nggak ada privasi sama sekali sih? Celah itu dibuat untuk meminimalkan privasi dan kenyamanan supaya orang nggak lama-lama di sana, jadi nggak ada antrean. Celah itu juga bikin toilet mudah dibersihkan dan aman saat ada keadaan darurat. Sandaran kepala di mobil berfungsi untuk kenyamanan, dan sandaran kepala yang bisa dilepas berfungsi untuk keselamatan. Saat sandaran kepala itu ditarik, ada 2 batang yang cukup kuat. Nah, kalau kamu terkunci di dalam mobil, kamu bisa pecahkan jendela dengan batang ini. Banyak cangkir dan gelas punya lekukan di bagian bawahnya. Lekukan itu dirancang untuk mesin cuci piring agar air mengalir dan nggak tumpah waktu kamu mengeluarkan gelas itu. Lekukan itu juga membiarkan udara mengalir supaya gelasnya nggak retak meskipun tehnya panas. Hampir semua meteran punya ujung logam dengan lubang kecil. Pakai lubang itu untuk menggantung meteran pada paku atau sekrup supaya nggak perlu bantuan orang lain. Kadang meteran punya ujung tajam di satu sisinya. Ujung tajam itu berguna sewaktu kamu ingin menandai sesuatu tanpa pakai pensil. Kenop pintu biasanya dibuat dari kuningan, perunggu, dan beberapa alloy tembaga. Ternyata, bahan-bahan ini punya efek antibakteri yang bisa mencegah penyebaran mikroba. Bahan-bahan ini membasmi kuman berbahaya dengan cukup cepat, cuma beberapa jam. Tapi tetap cuci tangan ya. Kaitan di troli belanja berfungsi kalau kamu nggak ingin memasukkan jaketmu bareng kentang dan bawang bombay. Gantungkan saja di kaitan itu. Kaitan itu membantu belanjaan di troli lebih rapi. Troli ini juga punya bagian bawah yang sangat berguna.
Kalau trolinya penuh, angkat saja bagian bawahnya dan taruh keranjang belanja di sana untuk belanjaan yang nggak muat. Letakkan di antara batang horizontal di atas roda dan kaitannya. Ujung lancip ditutup salep ternyata punya fungsi. Kebanyakan wadah ini biasanya ditutup foil. Sebaiknya jangan dibuka pakai jari, kecuali kamu nggak peduli sama kuku kamu. Ujung lancip itu bisa membuka tutup yang rapat sekalipun. Gel silika sering ditemukan di barang yang kamu beli, misalnya tas dan sepatu. Jangan dibuang. Gel ini berfungsi menyerap kelembapan berlebih. Jadi, kalau sepatu kamu sedikit basah, masukkan saja bungkus gel silika. Dulu manusia hidup berdampingan dengan tikus, dan tikus menggigit apapun yang mereka lihat, termasuk kertas. Tapi tikus nggak bisa menggigit lebih dari batas pinggiran kertas. Kisi-kisi hitam di microwave bukan cuma dekorasi. Tameng Faraday mencegah gelombang dari microwave keluar dan mempercepat proses pemanasan agar kamu bisa lebih cepat menikmati sisa makanan kemarin. Oh iya, tameng Faraday juga bisa menghalangi sinyal HP. Jadi, kalau kamu capek menerima telepon iseng, masukkan saja HP-nya ke microwave, tapi jangan dinyalakan. Semua wadah tic-tac dirancang untuk mengeluarkan satu tic-tac sewaktu kamu buka. Tutupnya punya bentuk yang sama dengan permen itu. Putar wadahnya sampai terbalik, kocok pelan dan buka. Nah, ada satu permen dilekukan tutupnya kan? Jadi, kalau kamu membuka wadah itu dan mengocoknya sampai ada 5 permen masuk ke mulut, artinya cara makan tic-tac kamu salah. Lubang di jendela pesawat dirancang untuk mengendalikan tekanan kabin. Lubang ini juga melindungi jendela supaya nggak berembun saat suhunya turun lalu naik. Ngomong-ngomong, jendela pesawat berbentuk bundar agar tekanan tersebar merata, sehingga nggak pecah. Bulu sikat biru di sikat gigi sebenarnya penanda untuk mengganti sikat gigimu. Karena bulu sikat ini kena air, pigmen biru atau warna lainnya jadi pudar. Semakin sering dipakai, semakin pudar warnanya. 3 gagang pada jerrycan berfungsi agar gampang dibawa 2 orang dan supaya isinya tersebar rata. Jerrycan seringkali punya lubang kedua yang harus dilepas tutupnya sebelum kamu menuangkan cairan di dalamnya. Jalan udara akan mencegah cairan itu tumpah, jadi isinya nggak akan terbuang. Jeans pertama kali muncul tahun 1873. Jeans diciptakan oleh Jacob Davis dan Levi Strauss. Davis adalah penjahit yang memproduksi penutup dan tenda, sementara Strauss adalah pengusaha yang menjual pakaian. Jeans pertama dibuat Davis dari denim, kain yang dia beli dari Levi Strauss & Co. Lalu, mereka mematenkan desain itu. Biru adalah warna standar denim yang diwarnai menggunakan pewarna indigo. Warna biru sudah jadi tradisi yang masih sering diikuti hingga sekarang untuk menciptakan kembali penampilan asli jeans. Jeans juga punya rivet logam yang sudah ada sejak awal. Jacob Davis, orang yang bikin jeans pertama, memasang rivet tembaga di tempat yang paling mudah robek, misalnya resleting dan saku, supaya lebih kuat. Sekarang, rivet cuma jadi hiasan, karena sudah jadi ciri khas dan tradisi jeans. Satu lagi hal istimewa pada jeans adalah saku kecil yang kayak nggak ada fungsinya. Kalau sekarang, mungkin iya, tapi dulu, saat jeans banyak dipakai koboi, saku itu dibuat khusus untuk menyimpan jam saku di sana. Dulu, celana jeans cuma punya 4 saku. Saku kecil untuk jam saku, 2 saku besar di depan, dan cuma 1 saku di belakang. Banyak resleting punya ukiran YKK. YKK adalah singkatan untuk nama perusahaan yang diterjemahkan jadi Perusahaan Manufaktur Yoshida. Perusahaan Jepang ini adalah produsen resleting terbesar di dunia. Jadi, mereka mengukir inisial perusahaan mereka pada semua resleting yang mereka buat. Jumlahnya sekitar separuh resleting yang ada di seluruh dunia. Oleh karena itu, kamu lebih sering melihat resleting mereka daripada resleting lain. Bola golf putih punya lekukan di sekelilingnya. Ternyata, lekukan itu punya fungsi. Awalnya, pemain golf memainkan bola mulus. Seiring waktu, bola itu terkikis dan rusak, dan terlempar terlampau jauh. Penyebabnya adalah aerodinamika. Lekukan memungkinkan udara mengalir lebih lancar di sekeliling bola, sehingga membuatnya terlempar lebih jauh. Jadi, ide itu diterapkan, dan akhirnya, bola golf memiliki lekukan yang memungkinkannya menempuh jarak lebih jauh.